Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawang Ilmi Azani, saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Teknik Informatika dengan NPM 1408102 2014. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan sosial yang sudah saya dapat di tempat kelurahan saya tinggal, yaitu Kelurahan Jatisari. Nah, di sini ada peta dari Kelurahan Jatisari itu sendiri. Kelurahan Jatisari terletak di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Kelurahan Jatisari berjarak fisik sebesar 5,4 km dengan Kecamatan Buah Batu dan 8 km dengan Kota Bandung. Nah, Kelurahan Jatisari ini berbatasan dengan di sebelah timur ada Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Ancamani. Lalu di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani. Lalu di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta. Di sini ada analisis situasi berdasarkan kependudukan. Kelurahan Jatisari memiliki sekiranya 45 RT dan 7 RW dan mempunyai jumlah penduduk kurang lebih sebesar 8.900 pada kuartal kedua pada tahun 2019. Nah, bisa dilihat di samping ini ada tabel berdasarkan golongan umur. Nah, yang paling banyak di Kelurahan Jatisari ini berumur 35 sampai 39 yang ada di 745 orang. Nah, pemetaan wilayah di Kelurahan Jatisari ini ada lokasi pemangku kepentingan dan institusi pemerintahan. Ada kantor Kelurahan Jatisari, kedua ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, lalu yang ketiga ada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, yang keempat ada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Lalu ada lokasi yang memberikan dampak positif di Kelurahan Jatisari ini, yaitu Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9. Nah, permasalahan yang ada di Kelurahan Jatisari ini ada dua. Yang pertama adalah sungai. Sungai ini tidak pernah meluap atau menimbulkan banjir, dikarenakan dengan lebarnya yang cukup lebar. Namun, seringkali sungai ini menjadi tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar, yang akan menyebabkan pencemaran air dan kerusakan ekosistem. Lalu yang kedua ada greenhouse. Greenhouse yang terletak di Jalan Sanggaras Kencana nomor 10 Kelurahan Jatisari ini awalnya itu ditanami oleh berbagai macam sayuran. Tapi karena tidak ada yang mengurusi, jadi lahan untuk greenhouse ini tidak terpakai. Nah, ini adalah solusi yang sudah saya lakukan. Saya mengambil permasalahan nomor 1, yaitu sungai, yang tentang sampah. Tapi karena di daerah Kelurahan Jatisari ini banyak yang terkena COVID-19, jadi saya tidak bisa mensosialisasikan kepada warga sekitar. Jadi media yang saya ambil untuk mensosialisasikan kepada warga sekitar itu adalah dengan membuat akun Instagram, yaitu Garbage Free ID. Bisa dilihat sendiri dalam Garbage Free ID. Nah, saya juga membuat video edukasi tentang sampah. Baik, saya akan putar videonya. Sampah menurut WHO atau World Health Organization, sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Sampah juga dibagi dua, ada yang organik, yaitu sampah yang mudah untuk membusuk secara alami seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan. Ada juga jenis sampah yang non-organik, yaitu yang sulit untuk membusuk secara alami, seperti plastik, kertas, kardus, dan masih banyak lagi.
Indonesia merupakan negara kedua setelah Cina sebagai negara pencemaran sampah plastik ke laut terbanyak dengan tingkat pencemaran 1,23 sampai 3,53 juta ton per tahunnya. Rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per harinya. Lalu, hanya 31% dari total sampah yang ada di tempat pembuangan sampah atau TPA yang diolah kembali menjadi bahan siap pakai, dan sisanya 69% hanya ditimbun atau dibuang ke laut yang menyebabkan pencemaran air dan merusak ke ekosistem di laut itu sendiri. Lalu, bagaimana kita mengatasi permasalahan sampah? Yaitu dengan metode 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pertama, reduce adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak bumi, seperti contohnya menggunakan produk yang dapat diisi ulang dan mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Lalu ada reuse, yang artinya penggunaan kembali suatu barang, seperti memakai Tupperware atau menggunakan botol bekas sebagai tempat minyak goreng. Yang terakhir, ada recycle, yang berarti daur ulang, yaitu proses di mana suatu sampah diubah menjadi barang baru yang dapat dipakai, seperti mendaur ulang botol plastik menjadi celengan atau mendaur ulang kertas bekas. Sekian video edukasi dari Garbage Free. Semoga kalian bisa menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Thanks for watching. Sampah menurut Nah, kesimpulan yang kita dapat yaitu adalah Kelurahan Jatisari yang terletak di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung sudah bisa dibilang cukup baik karena memiliki banyak tempat edukasi yang berdampak positif pada areanya. Permasalahan yang ada di Kelurahan Jatisari ini adalah tidak terpakainya tempat, yaitu greenhouse yang bisa menjadi sumber penghasilan dari menanam sayur mayur, dan sungai yang menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar, dan solusi yang ditawarkan dan sudah dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial agar tidak membuang sampah secara sembarangan dan bisa mendaur ulang sampah secara mandiri. Sekian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.